dan juga iuran yang membebankan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Maka dari itu sudah sepatutnya undangan gaji DPR dipangkas sekecil mungkin, kawan-kawan. Bila perlu dihapuskan, kawan-kawan. Kami juga meminta agar oknum DPR yang kembali menyakiti hati masyarakat agar tidak ada dinonaktifkan, kawan-kawan. Namun mundur dengan tidak hormat dari kursi DPR itu sendiri, kawan-kawan. Ojol yang tewas ditabrak atau dilindas oleh Brimob di tengah dan kemudian angka pengangguran yang makin signifikan naiknya, kawan-kawan. DPR menemui mereka. Pemerintah menunjukkan ketidakberpihakannya kepada masyarakat. Banyak sekali anggota DPR, pejabat BUMN, mantan napi koruptor yang diangkat, kawan-kawan. Ini menunjukkan penyempitan, kawan-kawan. Yang berikutnya lagi, kawan-kawan, di tengah konflik ekologi, di tengah konflik masyarakat adat, DPR malah mengesahkan RUU dan juga RUU besar, kawan-kawan. Sementara rancangan undang-undang yang pro terhadap rakyat tidak berdasar, kawan-kawan. Kita harus bersama. Kita harus bersama. Ada para Tuhan dan para Tuhan di atas sana tidak berukur saja, habis. Kita doakan mereka diusahkan oleh Tuhan, habis. Kita doakan mereka diusahkan oleh Tuhan, habis. Tapi di dalam masalah dalam bangsa kita sendiri, tidak kawan-kawan. Kedua, bukan adanya pengetahuan yang kurang. Kalau misalnya DPR sudah membuat negara kita untuk menjadi fasik, ini kawan-kawan bisa saya katakan alerta, 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 alerta. Ingat kawan-kawan, fasik yang baik adalah fasik yang mati. Fasik yang baik adalah fasiknya. Fasik yang baik adalah fasiknya. Oleh karena itu, kawan-kawan, pemerintahan mati itu seharusnya mati di negeri ini. Karena ingat sekali lagi, kawan-kawan, asas kita itu adalah Pancasila, pedoman hidup kita itu adalah Pancasila, Pancasila, Trisila, dan juga Ekasila yang artinya gotong royong, kawan-kawan. Kita harus gotong royong, satu padu untuk melawan pemerintah yang mampu padu dan mengendali menjadi, kawan-kawan. Dan ingat juga, kalau misalnya melihat pemerintah di negeri ini sudah mati, karena yang sudah bukan lagi namanya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, tapi dari rakyat oleh bangsa untuk rakyat. Ingat itu, kawan-kawan. Begitu deklarasi dari saya selaku perwakilan yang akan bersama rakyat, dan juga ada kawan saya juga yang akan menyampaikan orasi di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup perempuan dan terus melawan. Hidup perempuan. Hidup rakyat Indonesia. Alerta, alerta. Alerta, alerta. Terima kasih, Bang. Oke, baik, kita berikan apresiasi kepada teman-teman terwakil dari Semarang. Untuk itu kami mengundang teman-teman dari Soslo untuk hari ke depan untuk mengasalkan narasi televisi. Agency France Press. Oke. Dan bantuan dari saya kepada kita Ini backlight. Waduh. Dan bersama kita bisa berada tetap di jalanan untuk berjuang hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Kawan-kawan, perjuangan ini jangan sampai berhenti, kawan-kawan. Perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Karena kita lihat bahwasannya negara ini benar-benar telah mati. Negara ini tidak mengerti
Mampus, baik banget. Mampus tuh kayak gitu ya. Mampus tuh. Spido. Karena ini udah tanggal 1 September, Presiden udah preskon, kita sesuai dengan arahan beliau memberi tuntutan kita yang jelas udah tersebar di mana-mana. Ini tuntutan dari rakyat. 17+8 tuntutan rakyat yang didasari oleh transparansi, reformasi, dan empati. 17 itu jangka panjang, jangka pendek, ada deadline 5 September. Kalau wartawan yang dari deadline, masa pemerintah ada deadline? Iya dong. Sekaligus di checklist. Nah, gampang dong, kita bikin tugasnya. Checklist pertama, bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Kalau terjadi, perintah tingkat checklist. Ini dan seterusnya nanti ya. Ada jangka panjangnya juga. Ini ada berapa checklistnya? Belum. Ada jangka panjangnya juga. Mereka buat kacau. Sebenarnya yang poin ini sepertinya sedang dijalankan ya. Kenaikan gaji tunjangan anggota DPR ini lagi mereka tinjau ulang ya. Kan dari 3 partai yang katanya tidak mau, tidak ingin. Tinjau ulang, tapi kita lihat datanya 5 September ya. Sekarang tanggal 1. Sekarang 1 September jam 4. Kenapa kita kasih deadline? Gue nggak mau minggu depan ada kasus apa lagi, ada artis masalah, kita semua lupa. Enggak, kita nggak akan lupa. Kita kasih deadline, rakyat kasih deadline. Jelas, kita paralel juga udah kasih surat, udah bikin formil untuk kirim ke DPR. Kemarin Ada presiden jangka panjang juga tuh. Jangka panjang tuh, bersihkan reformasi DPR. Kedua, reformasi partai politik, perpajakan, undang-undang pembangunan aset, semua ada tulis tuh. kemarin ketika presiden memberikan komentar di istana, kira-kira itu sudah menjawab belum sebagian dari keluhan teman-teman di sini atau masih kurang? Kalau menjawab, kita ngakuin ini dong. Enggak, presiden menjawab apa? Ditanya presiden apakah menjawab? Presiden bilang membuka dialog. Beliau bilang membuka dialog dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan secara damai. Ini kurang damai apa lagi? Kita pergi mengasih tuntutan jelas. Ini. Terima kasih Pak Presiden sudah mencoba membuka dialog. Ditunggu deadline. Jadi kalau misalnya ini belum dipenuhi, apa yang akan dilakukan? Ya, kita akan lihat terus, kita akan kawal terus, dan malam ini juga dan besok kita juga akan bikin sebuah sistem di mana apa yang terjadi ketika mereka tidak mengabulkan semua tuntutan ini dengan sistem. Kita juga akan membuat mekanisme. Kita lihat. Oke Bang. Kalau di Prancis, ingat Prancis, egalite, fraternité. Egalite, fraternité. Ya, apa itu lah? Karena ini agency France. Merci beaucoup. Ya, tadi ada sedikit keterangan dari Andovi dan Jovi bersaudara terkait penyampaian aksi unjuk rasa pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI. Sahabat Kompas.com. Kami adalah ini tetap berjuang karena ada kemanusiaan dan kalian pikir kalian tidak kami akan tetap berjuang, tetap membahas, kirimkan intel supaya melihat diskusi kami. Tapi sampaikan kepada pimpinan, sampaikan kepada DPR, kepada pemerintah apa yang kami diskusikan. Kalau kita kuantitim bapak-bapak. Kawan-kawan, mungkin sekian orasi sore hari ini kawan-kawan. Kawan-kawan, sekian dan terima kasih.